Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat bab khusus tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya ialah yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedua adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu al-Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Keutamaan yang ketiga adalah untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keutamaan yang keempat membaca Al-Quran ialah untuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran. Tidak boleh bersedih, sebab Allah tetap berikan dua pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan dua pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keutamaan yang kelima adalah Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah subhanahu wa ta'ala. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u
bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharina. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'an. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Dalam literatur hadis lain dijelaskan juga tentang keutamaan membaca Al-Quran. Antara lain bahwa Allah akan menurunkan ketenangan, rahmat, dan memuji suatu kaum yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran, serta malaikat akan melingkarinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan mereka dilingkupi rahmat Allah. Para malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya, yakni para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, menghatamkan Al-Quran adalah amal yang paling dicintai Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dijelaskan, An Ibni Abbas qala rajulun ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala al-halul murtahil. Qala wa mal halul murtahil? Qala alladhi yadribu min awwalil Qur'an ila akhirih kullama halla irtahala. Rawahu Tirmidzi. Wa fi sunan Tirmidzi babu ma jaa anna al-Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, al-hal wal murtahal. Orang ini bertanya lagi, apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. Hadis riwayat Tirmizi yang terdapat dalam Sunan Tirmizi bab ma jaa an-nahl. Al-Quran unzila sab'ati ahrufin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.